Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia naik ujungnya, kena jawab ya. Coba 1, 2, 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat seluruh para pemirsa di FN Channel, di hari yang berbahagia ini kita akan belajar tentang azan dengan pemilik akun YouTube FN Channel langsung. Baiklah, para hadirin berbahagia, kita panggilkan buat Bapak Zulfahmi SPD, pun kalau kita di Aceh Zulfahmi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak Zulfahmi, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Zulfahmi. Alhamdulillah. Pemirsa sekalian, udah hadir di tengah-tengah kita Pak Zulfahmi, Tengku Zulfahmi. Insyaallah mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini membawa berkah, dan bagi seluruh pemirsa yang ada di akun YouTube FN Channel bisa banyak belajar tentang azan. Insyaallah mudah-mudahan mereka bisa mengumandangkan azan gitu. Insyaallah. Insyaallah Pak Zulfahmi. Ini gini Pak Zulfahmi, sebelum kita masuk belajar azan gitu ya. Ya. Gimana caranya itu kan otomatis ketika orang-orang ingin mengumandangkan azan itu kan perlu nafas yang panjang gitu. Perlu latihan yang rutin gitu. Itu menurut Pak Zulfahmi itu gimana itu? Kalau menurut pandangan saya pribadi, memang latihan rutin itu perlu. Tapi kalau masalah nafas yang panjang, itu saya rasa untuk seorang muazin itu tidak terlalu membutuhkannya. Artinya kalau dia memiliki nafas yang panjang itu alhamdulillah. Tapi kalau misalnya dia tidak memiliki nafas yang panjang, suara yang merdu, dia tentu akan bisa menjadi muazin yang sangat luar biasa dengan suaranya yang rendah dan nafasnya yang pendek tadi. Maka hari ini saya ataupun kita akan mencoba belajar yang namanya azan paling populer di Indonesia. Umumnya ya. Luar biasa, insyaallah. Kenapa begitu? Karena azan itu adalah azan yang paling mudah untuk dikumandangkan. Tidak perlu dia mempunyai suara yang tinggi, tidak perlu dia memiliki nafas yang panjang. Cukup dengan nafas pendek dan suara yang rendah, dia bisa belajar azan tersebut. Berarti bagi untuk pemula gitu, Pak Zulfahmi, bagi pemula, bagi adik-adik kita mungkin, bagi pemirsa mungkin yang ingin belajar tapi mereka nafasnya pendek, jadi nggak jadi masalah dengan irama ros tadi. Tidak jadi masalah kalau menurut kita ya. Tidak pernah jadi masalah. Bahkan yang jadi masalah menurut kita adalah, ataupun menurut kami, orang-orang yang tidak mau belajar sama sekali, takut ya, grogi. Itulah yang jadi masalahnya. Jadi alhamdulillah, insyaallah ini mungkin jadi motivasi buat kita semuanya. Mungkin dengan keterbatasan nafas kita mungkin ya, tapi harus yakin ya. Harus yakin itu modal utama. Supaya nanti bisa melatih lagi terus menerus dengan kontinu insyaallah. Insyaallah. Karena kalau dengan yakin dan rajin belajar, insyaallah bisa. Mungkin boleh Pak Zulfahmi, kami ingin dengarkan azan irama rosnya yang sering dipopulerkan oleh Ustadz kita, guru besar kita mungkin Tengku Muhammad ZA. Ya. Gitu. Baik, kita akan mempraktekkan azan irama ros, nafas pendek dan suara rendah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha
إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Masya Allah, Pak Zulfahmi. Kita terasa terbawa gitu dengan azannya. Kita bisa menghayati irama Masya Allah, azannya. tabarakallah. Pak Zulfahmi, saya tadi mendengarkan dengan lantunan azan itu ada cengkok ya gitu, cengkok Yeah. gitu. Itu cengkok itu kita buat sendiri atau gimana dengan cengkoknya tadi itu? Nah, kalau masalah cengkok itu tentunya kita buat sendiri ya. Maka kadang-kadang orang beda cengkoknya. Nah, itu kita buat sendiri tergantung vokal suara kita sendiri. Nah, cengkok itu sendiri biasanya keluar dari rongga ya. Kerongkongan kita. Ya, keluar dari kerongkongan. Kita tekan, kita jepit sehingga mengeluarkan bunga pita suara. Nah, bunga suara ya. Nah, sedangkan azan yang tadi saya praktekkan itu tidak mempunyai cengkok yang berlebihan ya. Tidak banyak cengkoknya karena ini adalah azan dengan nada rendah dan juga nafas yang pendek. Jadi tidak perlu membanyakkan cengkoknya. Gitu dia. Oh gitu, luar biasa. Cuman Pak Zulfahmi mungkin saya pengen belajar nih sedikit apa di irama azan tadi. Mungkin mana tahu saya bisa belajar juga bisa ikut jejaknya Bapak Zulfahmi, bisa mungkin jadi muazzin juga mungkin baik di kampung sendiri gitu Pak Zulfahmi. Oh, bisa insyaallah, insyaallah. Sedikit aja Pak Zulfahmi. Baik ya. Kita akan mencontohkan takbir dulu ya, takbir. Berarti ingat nadanya rendah ya. Ingat nadanya rendah. Baik, sahabat-sahabat yang menonton channel ini, subscribernya boleh juga nanti menirukan ya. Ikut sama-sama ya belajar. Insyaallah barakah insyaallah. Amin insyaallah mudah-mudahan. Baik, perhatikan nadanya. Ya, jangan tapi karena ini nada rendah ya. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Tes dulu Pak Zulfahmi. Ya, boleh coba. Bismillahirrahmanirrahim. Cuman suara agak serak nih Pak Zulfahmi. Enggak masalah, suara bukan yang menyebabkan kita sehingga kita putus semangat ya. Oh iya, bismillah. Allahu akbar Allahu akbar. Gitu. Ya, itu nadanya tinggi. Tinggi Pak Zulfahmi Ya, rendah lagi, bawaannya rendah, santai ya. Allahu akbar Allahu akbar. Tidak panjang, pendek. Allahu akbar Allahu akbar. Coba. Allahu akbar Allahu akbar. Itu adalah satu kesalahan, yaitu tidak memakai ra, pakai ra. Allahu akbar. Allahu akbar. Harus ada, jangan sampai membaca Allahu akbar Allah.
itu adalah satu kesalahan yang sangat fatal menurut kami ya. Karena itu menghilangkan huruf, membuat cacat kalimat. Ya. Oh, jadi cacat kalimat dalam azan itu juga tidak boleh berarti. Tidak untuk boleh. Kesempurnaan harus sempurna. Nah, karena kita melakukan sesuatu itu harus sempurna. Apalagi ini menghilangkan satu huruf ya, yaitu huruf ra. Pasti nanti artinya pasti beda. Cacat ya. Iya. Walaupun kita membacanya tapi dengan bacaan yang tidak jelas. Contohnya begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada kita baca Allah. Itu bukan satu kalimat ra, ya. Nah, ada juga yang baca putus, boleh kalau putus seperti Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu boleh karena putus, ya kan? Lain nafas. Satu nafas dan dua nafas. Nah, beda dia. Beda dengan satu nafas kita sampai takbir yang kedua, beda. Nah, begitu kira-kira. Oke. Berarti saya pengen tes sekali lagi nih Pak. Boleh coba. Jadi kita belajar di kalimat takbir aja dulu lah. Insya Allah mudah-mudahan di segmen-segmen selanjutnya nanti kita akan belajar di kalimat-kalimat selanjutnya lah gitu. Iya. Insya Allah. Gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh Pak Suami, salah nih. Saya ulang sekali lagi ya. Ya nggak masalah. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, mantap ya. Berarti itu Bapak sudah menemukan kode azan ros ya, irama ros ya. Itulah kodenya. Jadi kalau nada rendah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, jadi tidak perlu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu untuk nafas yang panjang. Itu nafas yang panjang. Sedangkan ini kita mempunyai nafas yang pendek. Jadi kalau nafas yang panjang tadi ditambah lagi lah apa itu nadanya tadi. Iya, banyak yang ditambah. Banyak yang ditambah. Kemudian suaranya pun ikut tinggi, ya kan? Itu dia. Itu. Mungkin Pak Zulfahmi, jadi itu tadi sedikit gambaran ya kita tentang belajar azan. Ini masih di kalimat takbir ya. Iya. Pak Zulfahmi, insya Allah nanti di pemirsa FN Channel, insya Allah kita akan lanjutkan mungkin di segmen selanjutnya. Dengan kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya. Mungkin ya. Tapi ini kita sempurnakan, itu kan baru takbir yang pertama. Mungkin kan ada 2 takbir ya. Iya. Jadi kita lanjutkan dengan takbir yang kedua. Oh boleh. Ini yang pertama Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu takbir yang pertama, nada rendah. Kemudian kita tambah yang kedua. Dia jawab. Tadi kan nanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu namanya tanya, bertanya. Kemudian ada yang menjawab. Nah, jawabannya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, jadi kalau jawab ya nadanya agak naik sedikit. Nah, Allah, kalau tadi Allahu Akbar. Nah, pertanyaan. Jawabannya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba tes dari awal sampai kedua coba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan tersentak seperti itu. Biasa aja. Allahu Akbar, nadanya perhatikan nadanya jangan sampai tinggi ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, mantap. Terus lanjutnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, nah, jadi dimainkan di Allah yang kedua ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, coba coba lihat main tangan saya ya. Coba diulang yang kedua. Allah, coba. Allahu Akbar, Allah. Nah, bukan kayak gitu, turun dia pertama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, dia naik ujungnya karena jawab ya. Coba 1, 2, 3. Allahu
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, insyaallah ya. Pelan-pelan ya. Pak Zulfahmi ya. Jadi insyaallah mungkin nanti kita belajar lagi lah Pak Zulfahmi ya. Insyaallah. Dengan sering-sering nengok YouTube ini di FN Channel, insyaallah kita belajar terus azan. Insyaallah di segmen selanjutnya kita akan lanjut ke di kalimat yang selanjutnya. Yaitu gitu. asyhadu an la ilaha illallah ya. Insyaallah yakin tentunya insyaallah ana yakin nih Pak Zulfahmi kalau sering-sering nengok YouTube ini FN Channel ini, insyaallah ana yakin bisa belajar mungkin bukan hanya irama yang dengan nafas yang pendek gitu ya. Insyaallah mudah-mudahan kalau sering latihan bisa Pak Zulfahmi ya. Insyaallah mudah-mudahan ya. Dengan semua latihan pasti insyaallah bisa semua ya. Apapun itu kalau latihan, kalau sering latihan, insyaallah pasti bisa. Amin ya Allah. Saya rasa Pak Zulfahmi terima kasih atas kesempatannya pada hari yang berbahagia ini. Udah ngajarin kita semua di hari yang berbahagia ini, dan di kesempatan ini insyaallah kita ketemu di waktu yang akan datang. Amin. Terima kasih Pak Zulfahmi. Ya. Terima kasih. Cukup sekian dan demikian buat para pemirsa sekalian, dan terus kami ingatkan kepada para pemirsa untuk jangan lupa like and subscribe, juga share channel ini, karena ini merupakan syiar ya, mengajarkan kepada adik-adik kita, teman-teman kita, dan khususnya kepada diri kita sendiri untuk bisa mengumandangkan azan. Ya, terima kasih. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.